Asal-usul orang Melayu masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, ahli bahasa, antropolog, dan arkeolog hingga kini. Berbagai teori telah dikemukakan, ada yang bilang berasal dari Yunan, ada yang bilang berasal dari Taiwan, dan ada yang bilang berasal dari Sundaland, atau Kepulauan Melayu itu sendiri. Namun, ketiganya merupakan hanyalah teori, dan teori itu masih bisa direvisi kapan saja ketika ada temuan baru yang mendukung, atau membantahnya. Asal-usul nama Melayu dalam sejarah juga beragam. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa bahasa Melayu berasal dari kata Malayo, yang berasal dari bahasa Tagalog, yang artinya jauh diambil dari akar kata layo, atau layo, yang serumpun dengan kata jauh, dalam bahasa Melayu. Malaya dalam bahasa Tagalog yang diartikan bebas, berasal dari kata laya, serumpun dengan kata dasar layar dalam bahasa Melayu. Negeri Malayu adalah kepulauan Nusantara yang dahulu satu kesatuan benua Sundaland. Literasi teks Katama menjadi Me ini adalah ulah penjajah yang membuat rancu. Agama yang dianut bangsa Malayu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama tauhid monoteisme Nabi Ibrahim. Bahasa Nusantara disebut Hyang Widi Tunggal atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita kupas lebih lanjut, siapa sebenarnya bangsa Malay ini. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, sekitar 1567 sebelum Masehi hingga 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera, telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Pelabuhan ini berkembang dengan baik, dikarenakan ada bangsa yang mengatur, serta menjaganya dari serangan bajak laut atau negara lain. Penguasa pelabuhan Barus dikenal dengan nama bangsa Malay. Malay dalam bahasa Sanskrit atau Tamil, berarti bukit atau gunung. Seperti namanya, bangsa Malay bermukim di sekitar perbukitan atau dataran tinggi. Diperkirakan, bangsa Malay bermula dari 4 bangsa, yakni Arab, Cina, Eropa, Hindia, yang terkadang disingkat menjadi bangsa Aceh. Sampai sekarang, istilah Aceh masih dinisbatkan kepada keturunan bangsa Malay yang tinggal di ujung utara Pulau Sumatera. Bangsa yang pertama datang adalah bangsa Hindia Malaya, yang disingkat menjadi Himalaya. Bangsa Himalaya merupakan interaksi antara bangsa Hindia keturunan Kusi dari Ham bin Nabi Nuh dengan bangsa Malaya keturunan bangsa Malaya Purba, atau Atlantis, atau Sundaland, atau penduduk asli Nusantara, yang selamat dari bencana banjir Nuh. Pada awalnya, mereka tinggal di kaki Gunung Himalaya. Sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, mereka datang ke Pulau Sumatera. Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia keturunan Het dari Ham bin Nabi Nuh yang telah terlebih dahulu datang, dan bertempat tinggal di bagian timur Nusantara. Pada sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Cina atau bangsa Formosa keturunan Shini dari Yafits bin Nabi Nuh. Bangsa ini membawa budaya agraris dari tempat asalnya. Setelah itu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Eropa atau bangsa Troya Romawi Purba keturunan Rumi dari Yafits bin Nabi Nuh. Mereka membawa peradaban Harappa yang dikenal sudah sangat maju. Dan terakhir sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arab Purba atau bangsa Habiru keturunan Ed dari Sem bin Nabi Nuh. Bangsa Habiru adalah pengikut setia Nabi Hud. Mereka datang dengan membawa keyakinan monoteisme di dalam masyarakat Pulau Sumatera. Penyatuan keempat bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Malay, bangsa Aceh Purba, atau Melayu Proto, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani. Bangsa Malay, sebagaimana leluhur pertamanya bangsa Himalaya, mendiami daerah dataran tinggi, yaitu di sepanjang Bukit Barisan, yaitu dari pegunungan Pusat Gayo di utara, sampai daerah sekitar Gunung Dempo di selatan. Bermula dari Bukit Barisan inilah, bangsa Malay menyebar ke pelosok Nusantara, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kamboja, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bangsa Malay, pelindung Nusantara. Menurut para sejarawan, bangsa Mongoloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara. Lalu muncul pertanyaan, mengapa bangsa Mongoloid tidak sampai meluaskan kekuasaan sampai ke selatan? Bukankah Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai?
Daerahnya subur, serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, timah dan sebagainya. Apa yang mereka takutkan? Jawabnya hanya satu. Karena Nusantara ketika itu dilindungi bangsa Malay. Bangsa Malay dikenal memiliki kekuatan maritim yang kuat, dan bala tentaranya memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Leluhur Bani Jawi. Pada sekitar tahun 1670 sebelum Masehi, dikabarkan, Nabi Ibrahim, keturunan Syalih dari Sem bin Nabi Nuh, telah sampai berdakwah di negeri bangsa Malay. Beliau diceritakan memperistri putri bangsa Malay, yang bernama Siti Kanturah, atau Katurah, atau Keturah. Dari pernikahan itu, Nabi Ibrahim dikaruniai 6 anak, yang bernama Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Isbak, dan Syuah. Dari anak keturunan Siti Kanturah, kelak akan memunculkan bangsa Media, atau Madian, Haldea, dan Melayu Deutero. Hal ini berdasarkan perkiraan, jika Nabi Ibrahim hidup di masa dinasti Hyksos berkuasa di Mesir kuno, 1730 sebelum Masehi hingga 1580 sebelum Masehi. Sementara versi lain menyebutkan, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Kanturah, pada sekitar tahun 2025 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Deutero, atau Malay Muda, yang saat ini mendiami Kepulauan Nusantara, juga mendapat sebutan Bani Jawi. Bani Jawi, yang berasal dari kata Bani, yaitu kaum atau kelompok, dan Jiwi, yang berasal dari kata Ji, berarti satu, dan Wi, yang berarti Widi atau Tuhan. Jadi, makna Bani Jawi atau Bani Jiwi, adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim, ditulis oleh sejarawan terkemuka Ibnu Athir dalam bukunya yang terkenal, yaitu Al-Kamil fi Al-Tarikh. Melayu Deutero, hanyalah istilah yang digunakan para sejarawan modern, untuk mengidentifikasikan Bani Jawi, di mana Ibnu Athir menerangkan, bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata, ketika baru-baru ini, dari penelitian seorang profesor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diperoleh data bahwa, di dalam darah DNA Melayu, terdapat 27% varian Mediterranean, yang merupakan DNA bangsa-bangsa Eurosemitik. Varian Mediterranean sendiri, terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti pada bangsa Arab dan Bani Israel. Suku Jawa adalah suku terbesar dari Bani Jawi. Dan sejak dahulu, mereka menganut monoteisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi, atau Sangkan Paraning Dumadi. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa, yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nungersaken, atau disebut juga Sang Hyang Kersa. Ajaran ini bukanlah ajaran syirik, animisme dinamisme, atau penyembah berhala. Melainkan ajaran dari ayahanda Ibrahim, yang bahkan sebelum turunnya kitab Taurat dan Injil. Dalam surat Ali Imran dikatakan, "Wahai ahlul kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal, Taurat dan Injil tidak diturunkan, kecuali setelah dia Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif lagi berserah diri. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik." Mengenai lokasi keturunannya, bisa kita lihat pada kitab suci lainnya. Urutan peristiwa yang dipaparkan dalam Alkitab Kejadian, akan cukup meyakinkan dalam menunjukkan bahwa Abraham memperistri Keturah, dan memerintahkan anak-anaknya pergi ke timur. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Ketika Abraham masih hidup, ia menyuruh keturunan yang diperolehnya melalui Keturah, untuk pergi ke arah timur, ke negeri timur. Kalau kita melihat teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva menyebutkan, bahwa awal mula ajaran ini berasal dari timur, tempat matahari terbit. Sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Weda, lokasi yang ditunjuk sebagai timur inilah, Sang Pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Weda. Di negeri Nusantara inilah, daerah timur yang dimaksud. Di daerah yang disebut negeri timur ini,
keturunan Abraham dari ketura yang melahirkan bangsa besar bangsa Melayu, adalah kaum Saka atau Soko, yang terekam dalam sistem adat Soko Pisoko Limbago di Svarnadvipa. Kata Soko, atau Saka, atau Cakya ini, tertera dengan literasi kata Mahecahya, panel nomor 43 di relief dasar Fuana Cakapala, yang kini bernama Borobudur. Urutan pengelompokan bangsa Jawi, di mana terdapat keturah, juga melahirkan bangsa dan tokoh besar setelahnya. Di antaranya adalah Jawi, Madayu, Cambises, Skaitia, Manesah, Mala, Malay, Mada, Madayu, dan Malayu. Hipotesis ini bukan sekedar cerita karangan, legenda, atau mitos, akan tetapi juga didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Mengenai keberadaan kota Barus, dalam sejarah sudah dikenal sebagai pelabuhan niaga samudera, Barus, Lobutua, yang diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada juga yang memperkirakan lebih jauh dari itu, sekitar 5000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Perkiraan terakhir itu, didasarkan pada temuan bahan pengawet dari berbagai mumi Fir'aun Mesir kuno, yang salah satu bahan pengawetnya menggunakan kamper atau kapur barus. Getah kayu itu, yang paling baik kualitasnya kala itu hanya ditemukan di sekitar Barus. Sejarawan di era kemerdekaan Profesor Muhammad Yamin memperkirakan, bahwa perdagangan rempah-rempah di antara kamper, sudah dilakukan pedagang Nusantara sejak 6000 tahun lalu ke berbagai penjuru dunia. Seorang ahli geografi Yunani Claudius Ptolemeus menyebutkan, bahwa selain pedagang Yunani, pedagang Venesia, India, Arab, dan juga Tiongkok, lalu lalang ke Barus untuk mendapatkan rempah-rempah. Lalu pada arsip tua India, kata Saritsagara, sekitar tahun 600 Masehi, mencatat perjalanan seorang Brahmana mencari anaknya hingga ke Barus. Brahmana itu mengunjungi Keladvipa, pulau kelapa yang diduga Sumatera, dengan rute ke Taha, atau Kedah di Malaysia zaman now, menyusuri pantai barat, hingga ke Karpur Dripa, atau Barus. Namun, di antara catatan paling awal yang menyebut nama Melayu itu sendiri, adalah pada catatan lukisan Ptolemeus yang digambar pada awal tahun 150 Masehi, yang mencantumkan nama atau Maleukolon. Kata Melayu, juga dikatakan disebutkan dalam kitab suci Hindu terkenal yang disebut Vayu Purana pada kata Malaya Dwipa, yang mengacu pada Malaya, yang medannya bergunung-gunung. Sebuah kerajaan bernama Melayu di sekitar Jambi, sudah lahir pada abad ke-7 Masehi, yang kemudian dikunjungi oleh I Ching dalam petualangan besarnya yang terkenal. I Ching menuliskan, tiba dan tinggal selama 6 bulan. Pelajari tata bahasa Sanskerta di sini. Raja memberi saya bantuan, dan mengirim saya ke sebuah negara bernama Moloyo.